ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam, bertangkaikan iman, berdaunkan Islam. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 2. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurika Khalilah Daulay MA. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Fajar Baihaqi, Lutfia Farhana Putri Lubis, dan Nursiti Maisarah sebagai pembawa materi. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu 1. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. 2. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. 3. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah yang akan dibawakan oleh teman kami, Fajar Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari salah satu pemimpin suku Quraisy. Muawiyah dinilai memiliki cukup persyaratan untuk menjadi pemimpin. Beliau berasal dari keluarga bangsawan, kaya dan dihormati oleh masyarakatnya. Maka dari itu, di awal perkembangan Islam, sebagian besar anggota keluarga dinasti Umayyah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun ketika beliau dan umat Islam berhasil menuduki kota Mekah pada tahun 8 Hijri atau sekitar tahun 630 Masehi, maka keluarga Bani Umayyah menyerah dan menyatakan bersedia masuk Islam. Sedangkan Muawiyah sendiri telah masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah tersebut. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muawiyah turut serta dalam perang Hunain. Ia merupakan salah satu penulis wahyu. Karir politik Muawiyah terus berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ia mendampingi saudaranya Yazid bin Abu Sufyan ke Syam dan berhasil menaklukkan negeri tersebut kekuasaan Islam. Kemudian singkat cerita, Yazid wafat. Abu Bakar As-Siddiq mempercayakan kepada Muawiyah untuk menjadi gubernur di wilayah Syam tersebut, menggantikan Yazid. Keputusan Abu Bakar didukung oleh sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan para jajarannya. Setelah itu, Abu Bakar dan Umar serta kawan-kawan dan para sahabat-sahabatnya mempercayailah si Muawiyah untuk menjadi gubernur di Syam tersebut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan di tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, Muawiyah diangkat kembali menjadi gubernur wilayah Syam dengan ibu kota Damaskus. Ia menguasai wilayah Syam sekitar 20 tahun. Hampir seluruh penduduk Syam sangat setia kepada Muawiyah. Dan sampai ketika Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh saat membaca Al-Quran, Muawiyah
menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu diangkat sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan untuk mengusut tuntas siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Maka dari itu Muawiyah tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu karena ia mengira bahwasannya Ali bin Abi Thalib tidak mau bertanggung jawab atas kematian sahabat Utsman bin Affan. Dan pada masa pemerintahan Muawiyah memiliki perjanjian yang terjadi pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi yang dinamakan Am al-Jamaah atau tahun persatuan. Disitulah kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan. Segera setelah menjadi pemimpin, Muawiyah mengambil alih daerah Mesir dari seorang gubernur dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan kemudian jabatan tersebut diberikan kepada diplomat ulung dan pendukung setia Muawiyah, Amir bin As. Dengan perjanjian ini maka telah berdiri awal pemerintahan Muawiyah dan sekaligus merupakan akhir periode Khulafaur ar-Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan periode dinasti Umayyah yang berkuasa kurang lebih 51 tahun dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dan pada masa kekuasaan Muawiyah, pemerintahan yang sebelumnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-menurun. Sejak saat itulah pemilihan khalifah tidak lagi berdasarkan musyawarah pemilihan dan suara terbanyak, dan Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki Kaisar Persia dan Bizantium yang mengangkat anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah untuk sebagai khalifah atau pemimpin pada zaman tersebut. B. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Periode dinasti Umayyah merupakan masa inkubasi. Pada masa ini, peletakan dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan. Intelektual Muslim berkembang pada masa ini. 1. Pola pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian keilmuan yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan berbagai kota lainnya. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkannya yaitu kedokteran, filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu pasti, ilmu sastra, dan seni. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini sudah ada pada formatnya di masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Hal ini terjadi pada pola pengajaran dengan sistem kutab, tempat anak-anak belajar membaca dan menulis Al-Quran serta ilmu agama Islam lainnya. Sistem dengan pola ini bertempat di rumah, guru, istana, dan masjid. Dalam memberikan pelajaran dengan sistem kutab pada masa Khulafaur Rasyidin, gurunya tidak dibayar. Akan tetapi pada masa dinasti Umayyah lain lagi ceritanya. Pada periode ini, berbagai macam kemajuan telah diperoleh, termasuk dalam bidang perekonomian. Ada di antara penguasa yang membayar atau menggaji guru untuk mengajar putranya, bahkan disediakan tempat mukim untuk guru di dalam istana. Di samping itu, masih ada juga yang melaksanakan pendidikan dengan cara lama, yaitu belajar di pekarangan sekitar masjid. Terutama ini terjadi di kalangan siswa yang berlatar belakang ekonomi lemah. Untuk model yang seperti ini, guru tidak dibayar, melainkan hanya diberi penghargaan oleh masyarakat sekitar. Adapun bentuk pendidikan pada dinasti Umayyah diantaranya 1. Pendidikan istana. Pendidikan tidak hanya pengajaran tingkat rendah, tetapi lanjut pada pengajaran tingkat tinggi sebagaimana halaqah, masjid, dan madrasah. Guru istana dinamakan dengan mu'addib. Tujuan pendidikan istana bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan, bahkan mu'addib harus mendidik
kecerdasan hati dan jasmani anak, bagaimana ungkapan Abdul Malik Ibnu Marwan sebagai berikut. Ajarkan kepada anak-anak itu berkata benar sebagaimana kau ajarkan Al-Quran. Jauhkan anak-anak itu dari pergaulan orang-orang buruk budi, karena mereka amat jahat dan kurang adab. Jauhkan anak-anak itu dari pemalu, karena pemalu itu merusak mereka. Gunting rambut mereka supaya tebal kuduknya. Beri makan mereka dengan daging supaya lebih kuat tubuhnya. Ajarkan syair kepada mereka supaya mereka menjadi orang yang besar dan berani. Suruh mereka menyikat gigi dan minum air dengan menghirup perlahan-lahan, bukan dengan bersuara seperti hewan. Kalau engkau hendak mengajarkan adab kepada mereka, hendaklah dengan tertutup, tiada diketahui seorang pun. 2. Nasihat pembesar kepada mu'addib, sebagaimana pembesar Hisyam ibnu Abdul Malik kepada guru anaknya Sulaiman al-Kalbi. 3. Badiyah, yaitu dusun Badui di padang Sahara yang masih fasih bahasa Arabnya dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Akibat dari Arabiasi ini, muncullah ilmu qawaid dan cabang ilmu lainnya untuk mempelajari bahasa Arab. 4. Perpustakaan Al-Hakam Ibnu Nasir 350 Hijriah 961 Masehi mendirikan perpustakaan yang besar di Kurtubah atau Cordova. 5. Bamaristan. Bamaristan adalah rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini telah berkembang jika dilihat dari aspek pengajarannya. Meskipun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. 2. Pusat pendidikan. Pusat pendidikan pada masa dinasti Umayyah bukan hanya di Madinah saja, tetapi sudah tersebar di kota-kota besar antara lain sebagai berikut. 1. Madrasah Mekah. Guru yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk ialah Mu'az bin Jabal. Ialah yang mengajarkan Al-Quran dan mana yang halal dan mana yang haram dalam Islam. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Abbas pergi ke Mekah lalu mengajar di Masjidil Haram. Ia mengajarkan tafsir, fikih, dan sastra. Abdullah bin Abbas lah pembangun Madrasah Mekah yang termasyhur seluruh negara Islam. 2. Madrasah Madinah. Madrasah Madinah lebih termasyhur dan lebih dalam ilmuannya, karena di sanalah tempat Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di sana banyak tinggal sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bekerja menjadi guru dan mengajarkan agama Islam ialah Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. 3. Madrasah Basroh. Ulama sahabat yang termasyhur di Basroh ialah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Abu Musa al-Asy'ari adalah ahli fikih dan hadis serta ahli Al-Quran. Sedangkan Anas bin Malik lebih termasyhur dalam ilmu hadis. Kemudian Madrasah Basroh melahirkan Al-Hasan Basri dan Ibnu Sirin pada masa Umayyah. Al-Hasan Basri adalah ulama besar berbudi tinggi, soleh, serta fasih lidahnya. 4. Madrasah Kufah. Ulama sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Abi Thalib mengurus masalah politik dan urusan pemerintahan, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru agama. Ibnu Mas'ud adalah utusan resmi Khalifah Umar untuk menjadi guru agama di Kufah. 5. Madrasah Damsyik. Khalifah Umar mengirimkan 3 orang guru agama ke negeri Syam, yaitu Mu'az bin Jabal, Ubadah, dan Abu Darda. Madrasah ini melahirkan imam penduduk Syam, yaitu Abdurrahman al-Auza'i, yang sederajat ilmunya dengan Imam Malik dan Abu Hanifah. 6. Madrasah Fistat. Sahabat yang mula-mula mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Ammar bin al-As. Ia adalah seorang ahli hadis.
Ia tidak hanya menghafal hadis-hadis yang didengarnya dari Nabi, melainkan juga menuliskannya dalam catatan, sehingga ia tidak lupa atau khilaf dalam meriwayatkan hadis-hadis itu kepada Berikutnya ada perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah meneruskan tradisi kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan pada masa kekuasaan sebelumnya, yaitu masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Dalam bidang peradaban, dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Adapun faktor yang mendorong perkembangan pendidikan Islam pada masa ini ialah adanya dukungan dari penguasa, menyebabkan pendidikan Islam maju dengan cepat karena penguasa sangat mencintai ilmu pengetahuan dan berwawasan jauh ke depan. Yang pertama ada pengembangan bahasa Arab. Para penguasa dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah atau negara. Kemudian dikuatkannya dan dikembangkannya lah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan. Yang kedua, marbat kota, pusat kegiatan ilmu dinasti Umayyah, juga mendirikan kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di kota Marbat inilah berkumpul para pujangga filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya. Sehingga kota ini diberi gelar Uqatsnya Islam. Yang ketiga ada ilmu agama yang termasuk dalam ilmu agama yaitu Al-Quran, baik itu mengenai ilmu qiraat maupun ilmu tafsir Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Al-Quran, ternyata ada satu hal yang juga sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan Nabi yang disebut hadis. Yang keempat ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lainnya. Pada masa dinasti Umayyah, karena wilayah berkembang secara luas, khususnya ke wilayah di luar Arab, maka ilmu nahwu sangatlah dibutuhkan. Yang kelima, ada sejarah tarik dan geografis atau geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Adanya pengembangan dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gairah untuk mengarang ilmu sejarah dan ilmu geografi. Yang keenam, ada bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan serta ilmu kedokteran. Kemudian, berbagai ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah mengalami kehancuran pada masa kepemimpinan Khalifah Walid bin Yazid karena terjadinya peperangan yang dilakukan oleh Bani Abbas yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian keilmuan yang ada pada periode ini berpusat di kota Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, dan beberapa kota lainnya. Menurut Zurzi Zaidan, beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Pengembangan bahasa Arab, Mahdat kota pusat kegiatan ilmu, ilmu agama, ilmu pengembangan bidang bahasa, ilmu sejarah atau tarikh, ilmu geografis, bidang filsafat, dan ilmu kedokteran. Demikian berbagai ilmu pengetahuan yang terjadi pada pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah mengalami kehancuran pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Yazid karena
adanya penyerangan atau peperangan yang dilakukan oleh Bani Abbas yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan dari pemaparan hasil makalah kami tadi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.